Saya ingin cerita dulu sedikit saja. Mungkin ini agak sama dengan pengalaman kita. Kenapa tanam alpukat? Itu aja dulu pertanyaan dari saya. Kenapa tanam alpukat? Sebegitu banyak agribisnis itu ada 4 macam: perikanan, peternakan, perkebunan, ya salah satunya. Dan dari turunan dari perkebunan itu ada buah-buahan. Dari buah-buahan itu ada banyak lagi versinya. Seperti di kebunnya Pak Madi, ada kurma, ada jeruk segala macam. Kenapa pilih alpukat? Kesasar, atau memang kita punya harapan gitu kan? Kita punya harapan yang lebih soal alpukat. Kenapa tanam alpukat? Jika ada yang bicara atau disampaikan karena tanaman ini menyumbang oksigen, benar. Saat dia fotosintesis dia mengeluarkan O2, diambil CO2. Tapi ketika dia malam, respirasinya apa? Ngambil O2 dengan jumlah yang sama, 6 O2 dikeluarkan 6 CO2. Artinya ada yang dia kasih, ada yang diambil. Nah ini apesnya kita kalau suka begadang malam, O2-nya tipis gitu kan. Hal seperti ini sudah rotasi. Tanaman mengambil O2, dia keluarkan CO2. Kalau memang kita niat pengen sumbang oksigen, tanam aja lidah buaya. Siang malam keluar oksigen. 2. Kita tanam alpukat untuk reboisasi. Untuk menjaga supaya misalnya menjaga tidak longsor. Ini juga pilihan yang kurang bijak. Kenapa? Morfologi dari akar alpukat, dari leher akarnya sampai ke seluruh akarnya itu cuma 40 cm sampai 45 cm. Tanah mana yang bisa ditahan dengan akar model seperti itu? Longsorlah sepohon-pohon alpukat itu kalau ada kejadian tanah longsor. Alpukat bukan pilihan tepat untuk mencengkeram tanah. Karena dia tidak punya akar tunjang atau akar tunggang yang sangat dalam. Dia akarnya 45 cm dan menyamping. Jika di teori-teori dibilang ini shallow and lateral ya. Shallow itu maksudnya akar dangkal dan dia menyamping. Akar yang menyamping, akar yang dangkal, disitulah sumber masalah. Di mana kita tanam, disitulah masalah. Karena permukaan tanah begitu dikasih alpukat, akarnya pasti menyamping dan gak mau mencengkram dalam, maka apapun yang terjadi di 50 cm permukaan tanah, disitulah semua sumber masalah. 1. Drought stress, kekeringan. Sangat mudah sekali 50 cm pertama itu di musim kemarau kekeringan. Akar kekeringan. Lalu yang paling buruk itu waterlogging. Waterlogging itu cekaman air berlebih pada perakaran. 12 bulan di Indonesia, itu 9 bulan kurang lebih penghujan, sisanya kemarau, kurang lebih 3 bulan sampai 100 hari. Banyak mana? Banyak penghujannya. Sebanyaknya penghujan ini, nggak semuanya bisa di perakaran ini bisa dibuang dengan lancar. Pasti ngendep. Kenapa? Curah hujannya aja sudah sampai ribuan milimeter. Artinya satu hari aja itu kurang lebih 2 milimeter. Itu per meter perseginya sudah 1 drum atau 200 liter. 200 liter per 1 meter persegi. Belum dia surut, besok sudah turun lagi. Terus berbulan-bulan. Maka 50 cm perakaran dari alpukat ini sudah banyak positif terendam air. Tapi orang pasti tersinggung kalau disebut terendam. Di permukaan saya bersih, gak ada air. Iya. Tapi air ini sudah menyerap ke perakaran, bongkar akarnya. Ya, dia sudah ada fermentasi pembusukan. Itulah yang namanya waterlogging atau cekaman air berlebih di perakaran. Ciri-cirinya daun masih muda, hijau, itu sudah layu dan rontok. Daun hijau aja rontok. Kita bisa bilang, ini kurang air, siram air. Ciri daun kena kurang air itu tidak seperti itu. Kalau memang di daerah kemarau dia mengering, itu bawahnya dulu yang kering baru dia rontok. Itu ciri-ciri kurang air. Ini daun masih hijau rontok. Coba diingat-ingat tanaman kita. Kejadian alpukatnya masih hijau-hijau, tahu-tahu layu, tahu-tahu gugur semua, tinggal ranting, mati total. Wassalam. Di penghujan atau di kemarau. Itulah namanya cekaman air, waterlogging, stres perakaran. Dari stres perakaran disambung lagi dengan adanya penyakit. Namanya Phytophthora cinnamomi. Phytophthora ini cuma mau hidup yang banyak airnya. Karena dia dimulai dari protozoa atau zoospora. Dia hidup di kondisi yang banyak airnya, lalu berkembang menjadi Phytophthora, menginfeksi akar menjadi hitam. Dan matilah pohon itu. Apa yang di bawah, itulah yang di atas. Apa yang terjadi di atas, karena ada di bawah.
Tanaman dibagi jadi dua. Ini permukaan tanah. Bawah tanah itu namanya root, akar. Di atas tanah itu namanya shoot, tajuk. Shoot, daun, ranting, buah, bunga, batang, di atas semua. Root, akar. Setiap masalah root membawa kematian. Setiap masalah shoot membawa kematian. Apapun yang kita tanam pasti mati. Jadi cuma nanam untuk mati, nanam untuk mati. Bibit suka banget itu. order lagi gitu kan. Buah ini muncul pun ya, kita suka ngeliat buah sudah muncul pun itu langsung mati. Ini saya sebut yang ngeri-ngerinya dulu aja ini, yang enak-enaknya belakangan. Buah keluar aja langsung mati. Kenapa? Ya karena dia berbuah dengan proses yang tidak sehat. Dia berbuah karena adanya fermentasi anaerob di perakaran. Nah, kunci dari tanaman itu cuma dua. Pastikan fotosintesisnya berjalan dengan baik, pastikan respirasinya berjalan dengan baik. Dua hal ini berjalan dengan sempurna, maka metabolisme juga sempurna, terciptalah daun yang sehat, pohon yang sehat, akar yang sehat. Bisa dikonsumsi. Balik ke pertama, di luar dari perawatan, kenapa tanam alpukat? Satu, kalau kita mau cari sumbang oksigen, pada dasarnya malam dia rampas oksigen. Tanaman apapun, kecuali lidah buaya, kecuali lidah mertua, semua lidah. Dia sumbang oksigen siang malam. Dia kasih sekian ppm, atau dia kasih sekian kuantiti oksigen di siang hari, malamnya diambil balik dan keluarkan racun berupa CO2. Kalau untuk reboisasi akarnya tidak cocok untuk itu, mending tanam aja vetiver atau akar wangi. Jelas-jelas itu untuk menahan tanah supaya tidak longsor. Ketiga, untuk apa? Untuk dikonsumsi. Pasti. Apakah dikonsumsi oleh hewan liar, dikonsumsi orang ronda, dikonsumsi kita sendiri, apakah itu mau dibagi-bagi gratis? Intinya buah itu untuk dikonsumsi. Dimakan, dinikmati, dan layak dinikmati. Memastikan layak dinikmati bagaimana? Supaya layak dinikmati itu berarti harus berapa? Bagaimana caranya? Prosesnya dan lamanya. Dari bunga sampai panen bisa makan waktu 210 hari, 7 bulan kerja. Lama sekali. Makannya 7 menit aja itu, habis. Jadi bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Bukan pekerjaan yang mudah. Ngidupin dari kecil sampai besar aja perjuangan panjang. 3 tahun sudah bisa berbuah. Tidak perlu menunggu 8 tahun. 8 tahun makin bagus. Tahap pertama, saya lanjutkan sedikit. Menanam alpukat. Tidak perlu banyak diributkan. Varietasnya apa? Yang penting kata Pak Adori, baunya sudah bawa kata. Varietasnya itu semua unggulan. Semua ciptaan Allah itu semuanya unggulan.